Halo semuanya, Brian NK di sini. Dan pada video kali ini, saya akan merangkum film Turbo yang dirilis tahun 2013. Film ini bercerita tentang siput biasa yang ingin menjadi siput tercepat di muka bumi. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Di sebuah pinggiran kota terdapat sebuah rumah yang mempunyai kebun tomat dan ada koloni siput di sana. Salah satunya adalah Theo dan juga saudaranya yang bernama Chad. Pada saat panen tomat, Theo malah bermain seolah-olah sedang di arena balap dan sampai-sampai disoraki siput lain karena tingkahnya. Setelah itu Chad mengingatkan Theo untuk tidak melanjutkan mimpinya itu. Namun Theo tidak peduli akan hal itu. Pada suatu malam, Theo kembali menonton pertandingan idolanya, yaitu Guy Cagney, sambil meminum minuman yang menjadi sponsor idolanya. Akibat kecerobohan Theo, minuman itu tumpah dan mengenai kabel TV tersebut, dan membuat TV itu mati. Alih-alih ingin memperbaikinya, TV itu malah jatuh dan rusak. Keesokan harinya, Theo dan Chad mengobrol. Tapi di tengah-tengah obrolan itu, sebuah tomat yang besar jatuh dan menggelinding ke depan rumah. Semua siput berniat ingin mengambilnya. Namun, pada saat yang bersamaan, datanglah seorang tukang potong rumput dan membuat para siput itu mengurungkan tindakannya. Tapi tidak dengan Theo. Theo malah menganggap tomat itu adalah sebuah garis finish dan medali. Dan pada saat itu, mesin memotong rumput sudah di depan Theo. Dan tidak tinggal diam, Chad dan siput lain mengalahkan air yang deras ke Theo dan membuatnya terpental menjauh dari mesin itu. Theo pun selamat atas kejadian itu, hampir saja. Kesal dengan kejadian itu, Chad kembali mengingatkan Theo. Theo pun sedih dan memutuskan untuk pergi sementara waktu. Sesampainya di atas jalan raya, Theo mengagumi kendaraan yang melaju dengan cepat, dan datanglah sebuah cahaya yang berasal dari pesawat. Setelah itu, Theo malah terserempet sebuah truk yang membuatnya terpental dan jatuh di atas mobil balap liar. Theo pun malah senang dan merasa dirinya yang sedang balapan. Namun dirinya malah tersedot ke dalam mesin dan terkena cairan nos, sampai tercampur dengan DNA-nya. Dan Theo keluar dari knalpot. Pada saat ia terbangun, ia melihat burung gagak yang terbang di atasnya, dan Theo pun bersembunyi hingga akhirnya ia pulang. Sesampainya di rumah, ia memastikan dirinya baik-baik saja, dan hal aneh pun mulai terjadi. Saat pagi hari, Theo bertemu dengan seorang bocah yang berniat ingin melindasnya, tapi Theo berhasil mengelak. Dan lagi-lagi bocah itu mau melindas Theo. Namun pada akhirnya Theo berani mengalahkan bocah itu dan juga tak sengaja menghancurkan kebun tomat. Chad pun kesal dengan Theo, dan tiba-tiba Chad malah dibawa oleh burung gagak. Waduh, gimana ini? Lalu Theo mengejarnya. Theo terus mengejarnya dan berniat ingin menyelamatkan Chad yang mungkin mau dimakan oleh burung gagak itu. Dan Chad sempat jatuh karena dibuat rebutan oleh burung gagak. Pada saat mau memakannya, Theo menyelamatkan Chad, dan burung gagak itu salah makan, malah memakan Theo. Alhasil burung gagak itu malah diajar oleh Theo, dan Theo pun berhasil menyelamatkan Chad. Tapi setelah berhasil selamat, mereka malah ditangkap oleh seorang pria. Pria itu bernama Tito, yang berniat untuk mengikutkan mereka di balapan siput di tokonya. Tak hanya Tito, ternyata rekannya juga memelihara siput untuk balapan. Dan disinilah Theo menunjukkan kekuatan supernya.
Setelah ia melakukan aksinya, ia mengaku bahwa namanya adalah Turbo. Bukannya berjualan taco dengan saudaranya, Tito malah mempunyai rencana bahwa dengan siput itu akan membuat toko mereka menjadi ramai pembeli. Namun sang kakak kayaknya tidak percaya. Pada malam hari, segerombol siput itu datang dan menghampiri Theo dan berniat mengajak Theo untuk bergabung dengan mereka. Namun, Theo malah meremehkan mereka. Dan akhirnya Theo pun ditantang balapan oleh para siput tersebut. Theo mengira bahwa mereka akan kalah dengan mudah. Namun itu salah. Malahan rombongan siput itu yang berhasil ke finish terlebih dahulu. Dan tidak dengan Theo. Pagi harinya, Theo dan Tito sedang bersama. Dan Theo memberitahu kepada Tito jika dirinya ingin ikut perlombaan balap Indy 500. Tito pun setuju dengan Theo dan berniat mengikut sertakan Theo di perlombaan. Namun sang kakak tampaknya tidak setuju. Namun Tito tetap bersikeras dengan mimpinya itu, sampai-sampai ia menggalang dana ke rekannya untuk pendaftaran. Namun tidak ada yang mau membantu untuk saat ini. Tapi berbeda dengan segerombol siput itu, mereka malah berniat membantu mimpi Tito dan Theo dengan cara membajak sebuah bus untuk datang ke plaza mereka. Alhasil toko mereka pun ramai dan Theo menghibur para pelanggan dengan kekuatannya. Dan hasilnya pun para pelanggan merasa senang. Rekan Tito juga merasa bahagia, sampai-sampai mereka membantu Tito dengan memberikan dana untuk pendaftaran ke Indy 500. Akhirnya Tito bersama rekannya dan para siput berangkat ke Indianapolis. Mereka pun sampai di arena balap. Seperti tujuan utamanya, Tito langsung mendaftarkan Theo untuk ikut balapan. Namun ditolak mentah-mentah. Dan pada akhirnya Theo punya ide dengan mendatangi idolanya yang sedang diwawancarai, yaitu Guy. Tito pun paham yang dimaksud dengan Theo. Awalnya diremehkan kalau pembalapnya adalah siput. Namun situasi berubah saat Theo menunjukkan aksinya. Tak disangka ada seorang bocah yang merekam dan mengunggahnya di internet dan membuat Theo menjadi viral. Bahkan kecepatannya melebihi kecepatan dari sang idolanya. Kecepatan Theo pun sangat memenuhi syarat dan berhak ikut lomba. Aksi Theo ini menjadi terkenal di mana-mana. Dan pada saat pengumuman awalnya ditolak. Namun dukungan datang dari mana saja, dari banyak orang, termasuk juga dari Guy. Pada akhirnya Theo diterima di Indy 500. Namun Chad tampaknya tidak setuju dan tak berniat melihat Theo bertanding. Hari yang ditunggu pun tiba dan pertandingan akan segera dimulai. Sekarang Theo bersaing dengan idolanya sendiri dan para pembalap lain. Tetapi tampaknya Theo kurang percaya diri. Sesamanya di pit stop, Theo mendapatkan perawatan dan juga motivasi dan membuatnya menjadi semangat kembali. Theo pun lalu melanjutkan pertandingan dan sedikit demi sedikit mampu mendahului pembalap lain dan melaju semakin cepat. Dan akhirnya menyusul sang idolanya yaitu Guy dan membuatnya di urutan kedua. Tak ingin didahului, Guy berusaha untuk menghentikan laju Theo dan benar saja, Theo pun terpental dan membuat cangkangnya retak. Theo pun tak patah semangat. Lalu Theo masuk kembali ke arena balapan dan menyusul Guy. Namun Theo mengalami masalah saat itu yang membuatnya menjadi tersendat. Akhirnya Theo pun bisa menyusul kembali. Lagi-lagi laju Theo ingin dihentikan, namun Theo kali ini berhasil dan memimpin di urutan pertama. Tidak terima, Guy pun menyusul Theo dan akhirnya membuat mobil yang dikendarainya kehilangan kendali dan memicu kecelakaan beruntun. Pertandingan pun berhenti. Di sini Theo berniat untuk melanjutkan pertandingan, tapi kekuatannya sudah hilang.
Dan Theo pun sempat merasa ingin menyerah dan malu. Tetapi saudaranya yaitu Chad tiba-tiba muncul dengan segerombol siput itu. Dan lagi-lagi Theo mendapatkan motivasi. Theo pun melanjutkan dengan kemampuannya sendiri. Dan sedangkan Guy juga tidak terima. Guy pun menyusul karena tak ingin kalah. Guy pun lagi-lagi ingin menggantikan Theo, tapi cerdas sekali. Theo pun masuk ke dalam cangkang dan menggelinding ke garis finish. Dan Theo pun berhasil memenangkan pertandingan setelah mengalahkan sang idolanya. Dan akhirnya Theo menjadi juara baru dan membuatnya menjadi terkenal, sehingga plaza mereka juga ikut terkenal. Dan ya bisa dibilang mimpi Tito dan Theo itu bisa dibilang sukses.